Di segi percintaan untuk orang yang bersiok kuda, biasanya itu selalu menarik perhatian ya dalam berjiwa pemimpin dalam mengatur satu kata kehidupan perkawinan. Nah, apalagi dari segi asmara percintaan tuh biasanya selalu bertindak secara teratur ya. Biasanya sih untuk orang syok kuda itu selalu melakukan sesuatunya tuh untuk membuat pasangannya tuh selalu bahagia, selalu mengedepankan kata bahagia dalam melakukan sesuatu. Biasanya untuk orang syok kuda itu selalu melakukan dengan cara tata rapi, apapun yang dilakukan, apalagi yang mengenai dengan asmara percintaan, selalu ingin menyenangkan dan selalu membuat hati perasaan untuk si pasangan untuk syok kuda itu selalu ya mengedepankan dan selalu menghormatinya ya. Walaupun bagaimanapun juga membuat satu kata kesalahan, dia akan selalu membela mati-matian bagaimana untuk mempertahankan suatu kata perjodohan ataupun hubungan asmara percintaan ya dari orang yang bersyok kuda. Halo teman-teman semuanya, teman-teman sahabat, teman subscriber yang selalu hadir, yang selalu setia menonton dan mengikuti video channel YouTube Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kuda, ya, dari segi asmara dan percintaannya. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan, update terbaru, video ramalan terbaru dari Evan Jaya. Oke teman-teman, di sini dari segi asmara percintaan untuk orang syok kuda itu bagaimana dominan bakal terjadi untuk orang yang di bulan 4, di bulan April ini bisa mendapatkan suatu kata kebaikan atau tidak. Kita akan mengambil dulu kata Ciamsi dan kita akan meramal kartu remi ya. Di sini saya akan mengaduk-aduk dulu kata Ciamsinya ya, kita akan aduk-aduk dulu. Oke, di sini kita akan mengambil dulu satu kata Ciamsi untuk kata dominan yang kita ambil dari satu sumpit dan terjatuh ya, asmara percintaan untuk orang yang bersyok kuda. Oke. Nah, jadi di sini kata Ciamsinya nomor 20 ya. Kata Ciamsinya nomor 20. Nah, ini asmara percintaan untuk orang syok kuda ini mengatakan bahwa mengenai bayangan angin dan debu. Ini yang bagaimana yang dimaksud dengan bayangan angin dan debu, kita akan mewakili, kita akan menarik 3 kartu dulu ya. Kita akan lihat dulu 3 kartunya. Ini mengatakan bahwa rasa percaya diri, rasa perhatian, ya, rasa kuat yang selalu mendominasi dalam suatu kata hubungan asmara percintaan ya. Di sini adalah ada suatu kata hubungan dari segi wanita untuk pasangan orang yang bersyok kuda ya. Kita akan melihat lagi 5 kartunya untuk kartu kedua. Di sini mengatakan bahwa di sini sih banyak sesuatu hal yang mengganjal dalam hati, banyak halangan ya. Di sini juga tidak ada rasa sakit hati sih, cuman di sini banyak keluhan sehingga di sini banyak suatu kata amarah ya. Kayaknya di sini kalau saat sini kayaknya ada pihak orang ketiga ya. Pihak orang ketiga ini yang menghancurkan hubungan kalian. Jadi di sini hubungan kalian itu adalah orang yang berkulit kuning langsat ya, seorang wanita. Ini yang membuat Anda tuh jadi seperti bayangan angin dan debu ya, seperti hal yang tadi ini. Nah, seperti ini bayangan angin dan debu itu maksudnya kayak seperti ada sesuatu yang menghajar Anda ataupun memberikan suatu kata ujian dan pelajaran dan melakukan suatu kata hubungan ya. Nanti kita akan mengambil dulu 3 kartunya, masing-masing 3 kartu untuk menggambarkan dari sisi kehidupan Anda ya, untuk orang yang bersyok kuda, sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan. Jadi di sini adalah kartu sisi kehidupan kiri. Ini mengatakan bahwa untuk orang yang bersyok kuda, ini kalau saya lihat sih kayaknya
ada sesuatu yang mengganjal ataupun membuat hati Anda tuh jadi tidak baik ataupun tidak balance ya. Jika Anda adalah orang Shokuda, seorang pria ya di sini banyak sesuatu hal yang mengenai suatu kata uang ataupun penghasilan rezeki memang di sini di blok 4 sih memang agak menurun. Cuman di sini kayaknya di sini susah untuk mendapatkan suatu kata kebaikan ataupun keuntungan. Jadi di sini kalau misalnya Anda adalah seorang wanita, di sini sih memang Anda kurang adanya simpati ataupun kurang adanya suatu memberikan suatu kata dukungan ataupun kekuatan dalam melakukan sesuatu tindakan ya. Jadi di sini seperti halnya tadi ya, jika memang Anda adalah seorang pria, di sini sih memang ada suatu kata rasa percaya diri kepada pasangan Anda. Cuman di sini kalau saya di sini Anda adalah seorang pria yang menonton video ini soal Cokuda, ini sih memang banyak halangan ataupun sesuatu hal yang mengganggu dalam hati ya. Di sini ada pihak orang ketiga, orang berkulit kuning langsat ini yang selalu membuat kalian tuh jadi tidak baik. Jadi di sini untuk sisi kehidupan kiri ini tidak mendapat suatu kata sambutan ataupun dukungan dalam hal keuangan. Nah, lantas dengan sisi kehidupan kanan, ini mengatakan bahwa banyak halangan dan banyak kekesalan hidup dan banyak kecewa. Jadi di sini dalam segi asmara percintaan itu hanyalah sebatas bayangan angin dan debu saja gitu loh. Jadi di sini apapun yang sudah dikatakan satu kata profit, suatu kata keuntungan, pendapatan, ataupun suatu kata asmara percintaan yang dilakukan ataupun membuat suatu kata komitmen itu sepertinya tuh kayaknya hanya bisa menunggu dan menantikan suatu kata hal yang baik. Jadi di sini ada suatu kata pihak orang ketiga ini membuat Anda tuh jadi tidak balance ya, keseimbangan hidup tuh jadi terpontang-panting ataupun tidak mendengar suatu kata kehidupan gitu ya. Kebijaksanaan pun juga tidak ada. Jadi di sini rasa kewibawaan dalam melakukan sesuatu sepertinya kurang wibawa gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan susah untuk menggapai sesuatu. Jadi di sini untuk orang yang Shokuda, ini suatu harapan komitmen di sini sih kalau saya lihat kayaknya di bulan 4 ini ada pihak orang ketiga deh yang kuning langsat nih yang mengganggu hubungan kalian. Jadi akhirnya kurang adanya saling percaya, kurang adanya motivasi. Akhirnya di sini kok juga di sini banyak yang menghabiskan uang ya, menghabiskan suatu kata pengontrolan diri lah dalam suatu keuangan. Nah, jadi di sini asmara percintaan juga sebenarnya sih baik, bagus sekali. Cuman di sini karena berdasarkan suatu kata komitmen dan rencana tujuan yang sudah diambil. Jadi harapan itu ya sebenarnya sih hanya sebagai bayangan angin dan debu. Jadi tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Jadi di sini bagaimana sih solusinya yang terbaik untuk kata jamsinya? Kita akan melihat dulu petunjuknya bagaimana. Kita akan menarik dulu satu kata Ciamsi ya. Baik, di sini ada dua kartu ya, dua sumpit yang terjatuh ya. Kita akan ulangi lagi. Nah, kita akan mengambil satu dulu. Kita akan menarik satu kata sumpit. Kita akan melihat dulu bagaimana terbaik. Nah, jadi satu kata sumpit ini mengatakan bahwa nomor 10 ya. Ini adalah kartu nomor 10. Kita akan lihat dulu. Di sini adalah arti menang dalam bahaya. Nah, jadi di sini teman-teman seperti halnya tadi kan di sini kan dominan terjadi kan bayangan angin dan debu. Nah, jadi di sini adalah arti menang dalam bahaya ya. Di sini mengatakan bahwa Anda lakukan semuanya itu dengan secara berhati-hati dan secara waspada. Apapun yang dilakukan itu jangan terdapat satu kata saling berpihak satu sama lain ataupun tidak mendapat suatu kata kerjasama keuntungan. Jadi di sini kalau saya lihat sini untuk orang Shokuda, asmara percintaan itu lakukanlah dengan cara baik-baik dalam berhubungan ya, baik dalam segala pasangan, berhubungan juga baik juga dari segi asmara percintaan. Sebenarnya di sini untuk orang Shokuda yang masih single jomblo, ini sebenarnya masih ada sesuatu orang yang menyukai Anda. Orang berkulit hitam rambutnya ikal. Di sini adalah orang yang badannya ideal, dia menyukai Anda gitu loh. Jika Anda adalah seorang pria yang ada seorang wanita menyukai Anda. Jika memang Anda adalah seorang wanita, di sini sih memang
kata cinta itu ada ya, tapi di sini ya Anda kurang percaya diri gitu, harus ada keyakinan Anda mencintai seorang laki-laki lawan jenis Anda ya. Nah, jadi di sini banyak halangannya dan banyak suatu kata amarah di sini dalam suatu kata hubungan. Karena di sini orang Cokuda ini ada muncul suatu pihak orang ketiga ya. Cuman di sini yang membuat suatu kata keretakan dalam suatu hubungan itu membuat suatu kata kekecewaan, kesedihan, dan tidak mendapat suatu kata harapan yang baik ya. Nah, jadi di sini tapi kata solusinya mengatakan bahwa arti menang dalam bahaya itu maksudnya Anda harus lebih waspada, lebih hati-hati dalam menjaga suatu kata hubungan yang baik. Jika tidak ingin hancur, tidak ingin retak ataupun putus hubungan, jagalah baik-baik ya hati dan pikiran Anda dalam suatu kata pasangan supaya Anda tidak mendapat suatu kata yang benar-benar membuat Anda jadi resah, akhirnya kata tersinggung keluar emosional dan akhirnya mengatakan kata putus gitu ya ataupun bercerai. Nah, jadi di sini ya arti menang dalam bahaya itu ya Anda harus lebih siap siaga, saling menyayangi dan saling perhatian dan saling melindungi keluarga Anda ya. Jangan sampai sesuatu hal yang baik itu cuma datang menghancurkan satu demi persatu. Jadi di sini coba saya akan lihat dulu pesannya apa untuk orang Shokuda. Kita akan menarik dulu 6 kartu. Kita akan lihat pesannya ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang sangat baik sekali yang bisa Anda dapatkan. Cuman di sini banyak kata halangan. Halangannya siapa? Di sini adalah pihak orang ketiga, orang kuning langsat. Jadi di sini untuk mendapat suatu kata komitmen bagus sekali bisa Anda kerjakan ya. Di sini sih memang kalau untuk orang Shokuda dari segi pasangan pria bisa mendapat satu kata hal yang baik. Jadi di sini ya jika ada seorang wanita, ada seorang pria bisa mendapat suatu kata hal yang baik tapi di ujungnya di sini kurang adanya dukungan dari si pasangan. Nah, jika ada seorang pria, di sini pun juga ada suatu kata tujuan bisa dilakukan, cuman di sini susah untuk bisa diharapkan, gitu ya. Jadi di sini ya teman-teman, kartu ini mengatakan bahwa kurang aja berdoa dan kurang beriman. Ya bisa lakukanlah pencerahan aura dan buatlah magic money untuk melakukan suatu kata hal yang baik dalam berhubungan gitu ya. Cuman di sini untuk melakukan suatu kata melangsungkan pernikahan ini pun juga banyak desas-desusnya juga banyak halangannya. Jadi tidak mendapat suatu kata positif ya. Apalagi yang sudah menikah ini adalah suatu kata tanggung jawab mengenai kata uang dan harta. Jadi di sini kayaknya sebenarnya banyak halangannya dan banyak ujian cobaan, jadi lakukanlah semuanya itu dengan penuh kebaikan. Akhirnya nanti menjalin suatu kata hubungan itu jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi ya teman-teman untuk orang Shokuda itu udah cukup dipahami ya. Jadi di sini sesuatu hal yang baik bisa Anda dapatkan hanya saja Anda jangan terlalu mendengarkan kata-kata hal yang tidak baik dari pihak orang ketiga ataupun yang bermaksud ingin menghancurkan ataupun membuat suatu kata keretakan dalam suatu kata hubungan. Karena di sini adalah hanya mengatakan bahwa semuanya itu adalah hanyalah bayangan angin dan debu yang hanya ingin menghancurkan suatu kata keharmonisan dalam berpasangan dan dalam berkeluarga gitu ya. Nah, jadi langsung solusinya bagaimana? Artinya harus waspada dan harus bisa menang. Arti menang dalam bahaya, ya kita harus hati-hati walaupun memang itu adalah banyak ujian dan cobaan, banyak halangan yang harus dilakukan, ya semuanya itu dapat dilakukan dengan baik dan penuh dengan hati-hati dan penuh dengan kebaikan. Oke, teman-teman, untuk orang yang bersio kuda udah selesai, asmara pecintanya ya mungkin sesuai dengan Anda ya bisa dipahami ya, mungkin juga ada yang tidak dipahami ya mohon maaf. Jika sesuai dengan Anda ya Anda syukuri, jika tidak sesuai ya Anda anggap saja sebagai suatu kata ramalan dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.